Gulai ikan lele dicampur dengan terong bulat hijau. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel aku ya, berbagi resep masakan lagi. Kali ini aku mau berbagi resep masakan olahan ikan lele yang dicampur dengan terong hijau. Nah, ini dia ikan lelenya. Yang kita gunakan adalah ikan lele liar alias ikan lele sungai ya. Ini 1 kg udah dibersihkan. Lalu sementara untuk terongnya, di sini ada terong hijau. Ini adalah terong hijau yang khusus untuk diolah atau dimasak ya, bukan terong lalap. Jadi berbeda bentuk antara keduanya. Kalau untuk terong bulat hijau yang untuk diolah atau untuk dimasak ini berwarna hijau dan bagian pangkalnya itu berwarna keunguan, serta di bagian depannya itu berwarna hijau atau keputihan tanpa lorek-loreknya sama sekali ya. Sementara untuk terong khusus lalap biasanya berwarna putih dan hijau muda untuk bagian pangkal dekat tangkainya. Sementara bagian depannya itu berwarna putih keurik-urikan seperti itu ya. Jadi ada motifnya. Sementara juga untuk ciri khas terong bulat hijau untuk diolah menjadi masakan ini, biasanya terongnya itu berbentuk, ada yang berbentuk bulat dan ada yang berbentuk seperti bunga ya. Ini biasa dikenal orang dengan sebutan terong minyak. Nah, ini ikan lelenya yang kita gunakan adalah ikan lele sungai, ikan lele liar yang bukan ikan lele ternakan ya. Ikan lele ternak itu yang biasa dikenal dengan nama ikan lele dumbo ya. Jadi perbedaan antara keduanya, untuk ikan lele liar ini rasanya itu jauh lebih manis daripada ikan lele dumbo. Untuk aromanya lebih tidak amis atau tidak anyir daripada ikan lele dumbo yang biasanya ada aroma sentrat atau purnya ya. Dan dari segi tekstur dagingnya lebih kenyal dan lebih padat. Itu dia perbedaan antara kedua jenis ikan lele tadi ya. Sekarang kita beralih ke bumbu untuk gulainya. Jadi untuk bumbunya di sini saya menggunakan 50 gram cabai merah keriting, 30 gram cabai rawit hijau, 8-10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 ruas jari telunjuk kunyit, 1 ruas jari jempol laos, dan 1 ruas jari telunjuk sereh atau serai yang kita ambil putihnya saja, serta 4 buah kemiri dan sedikit asam jawa atau sekitar 1 ruas ibu jari asam jawa yang nantinya akan dilarutkan dengan air. Sementara itu untuk semua bumbunya ini nanti akan kita haluskan kecuali asam jawa ya. Berikutnya untuk gulai di sini kita menggunakan santan ya, wajib banget. Jadi di sini saya menggunakan santan instan yang ukuran masing-masing 65 ml, itu sekitar 3 saset. Kalau teman-teman punya santan dari kelapa murni, boleh gunakan santan dari kelapa murni ya. Untuk santan instan ini nantinya kita akan mendapatkan kuah sekitar 1,5 sampai 2 liter ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk proses pembersihan terongnya. Jadi di daerah tempat saya tinggal, menu masakan ini adalah menu andalan di saat H-2 atau H-3 kalau ada acara hajatan ya. Jadi dimasak untuk menjamu orang-orang atau teman-teman atau kerabat yang ikut membantu proses memasak untuk acara hajatan di hari H-nya ya. Jadi ini adalah suguhan yang sering dimasak sebagai masakan khas atau masakan istimewa. Untuk terong bulat hijaunya ini, jadi pertama-tama itu kelopaknya dibuang, lalu kemudian tangkainya juga dikelupas. Setelah itu untuk tangkainya itu dipotong separuhnya. Lalu untuk terong bulat hijaunya itu di bagian depannya dibelah sekitar menjadi 4 bagian, tapi dibelahnya sedikit saja alias tidak putus. Lalu kemudian ini akan dimasak seperti itu ya kira-kira. Jadi untuk belahannya itu tujuannya ketika kita cuci dan kita rendam sebentar, nanti getah dari terongnya itu akan keluar dengan maksimal. Lalu ketika kita masak nanti terongnya tidak akan menghitam dan lebih mudah mateng ya.
Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya ya. Jadi ini adalah ciri khas masakan gulai ikan di tempat saya tinggal. Biasanya ikan yang digunakan adalah ikan sungai. Kalau tidak lele bisa diganti dengan ikan nila, bisa juga diganti dengan ikan patin atau ikan gabus dan lain sebagainya. Yang penting ikan sungai ya. Nah, selain seperti cara saya tadi untuk pemotongan terongnya, teman-teman juga bisa dipotong seperti cara yang biasa ya, dibelah 2 untuk ukuran yang sedang atau dibelah 4 untuk ukuran yang lumayan besar. Jadi kembali ke selera masing-masing. Karena di sini saya masak dengan cara khas di daerah tempat saya tinggal. Jadi untuk terongnya saya bersihkan yang masih ada tangkainya seperti yang saya tampilkan tadi ya. Oke, lanjut. Sekarang ini bumbu-bumbunya tadi sudah saya cuci bersih dan untuk ukuran yang besar-besar juga sudah saya perkecil. Lalu ini siap untuk kita blender sampai benar-benar halus. Kurang lebih seperti ini ya untuk penampakannya, dan ini siap untuk kita masak. Jadi untuk masak gulainya, bumbunya ini tidak akan kita tumis terlebih dahulu, melainkan langsung kita cemplungkan bersama air kuahnya ya. Karena di sini kita akan masak gulai dengan kuah yang lumayan banyak. Jadi di sini saya menggunakan wajan yang agak besar. Pertama-tama tambahkan 1 mangkok air di mana sudah ada sisa bumbu yang di blender tadi, sayang kalau dibuang ya. Lalu kemudian tambahkan lagi 2 sampai 3 mangkok air. Jadi di sini totalnya itu kurang lebih 2 liter. Nanti akan ada penyusutan, jadi mungkin tersisa sekitar 1,5 liter minimal untuk kuah gulainya nanti, maksimal sekitar 2 liter ya. Jadi lumayan banyak untuk kuahnya. Dan ini asam jawanya akan kita larutkan terlebih dahulu dengan air. Lalu kemudian air ini akan kita masak untuk dijadikan kuah gulainya juga. Jadi yang namanya acara hajatan itu biasanya orangnya banyak ya. Jadi kita wajib sekali memasaknya dengan kuah yang banyak juga. Lalu selanjutnya setelah kita tambahkan air yang cukup untuk kuahnya, tidak lupa juga kita masukkan bumbu halus untuk gulainya tadi. Beri garam secukupnya saja terlebih dahulu untuk di awal-awal ya. Jadi untuk rasa yang pastinya nanti dikoreksi rasa lagi sesaat sebelum gulai ikan lele terong bulat hijaunya ini siap untuk disajikan ya. Lalu setelah itu kita masak kuah gulainya ini sampai benar-benar mendidih, sampai benar-benar matang dan tidak ada lagi aroma langu bumbu. Baru kemudian siap untuk kita masukkan ikan lele sungainya tadi satu persatu perlahan-lahan. Dan usahakan untuk ke semua ikan lelenya ini dalam kondisi terendam ya, agar bisa matang dengan sempurna. Dan selanjutnya setelah kita masukkan semua ikan lelenya ke dalam kuah gulai, lalu kemudian ini kita biarkan ikan lelenya itu sampai benar-benar matang. Dan jangan diaduk-aduk terlalu kencang ya, aduknya perlahan-lahan saja atau bisa disiram-siram seperti di video ya, agar ikan lelenya tidak hancur. Selanjutnya kalau semua ikan lelenya sudah matang, baru kemudian siap untuk ditambahkan terong bulat hijaunya. Kita masak sampai terongnya ini matang dan cukup disiram-siram seperti di video, tidak perlu diaduk terlalu kencang ya. Takutnya sekali lagi nanti ikan lelenya itu menjadi hancur. Dan juga tidak perlu ditutup ya, karena biasanya kalau ditutup ini nanti terongnya itu akan menghitam. Nah, untuk tingkat kematangan dari si terong bulat hijaunya itu dikira-kira sendiri ya teman-teman, jangan terlalu lunak atau overcook. Nah, di sini sudah siap untuk kita tambahkan santannya kalau terongnya sudah mateng. Bagi teman-teman kalau ada yang tidak bisa makan santan, sebetulnya ini tinggal dikoreksi rasa untuk rasa asin dan juga dikasih penyedap rasa. Sebetulnya ini sudah sangat enak loh, untuk rasa kuahnya itu sudah sangat gurih dan segar. Tapi karena di sini kita akan masak gulai lele campur terong bulat hijau, jadi di sini kita wajib sekali menambahkan santan, yaitu 3 saset santannya tadi. Lalu kemudian
setelah kita tambahkan santannya, ini kembali saya ingatkan tidak perlu diaduk-aduk ya, cukup disiram-siram perlahan-lahan seperti ini sampai semua santannya tadi larut dan tercampur merata. Tentu saja kita harus menunggu kuah santan ini sampai mendidih ya, tapi tidak usah lama-lama mendidihnya. Cukup sebentar saja dan gunakan api sedang cenderung kecil agar tidak pecah santan. Lalu setelah ini siap untuk kita koreksi rasa kembali. Kalau ternyata kurang asin, kita bisa tambahkan garam lagi, sesuaikan dengan selera lidah masing-masing ya untuk tingkat rasa asinnya. Dan bagi yang suka pakai penyedap MSG, boleh banget ditambahkan dengan MSG secukupnya ya. Lalu kemudian setelah ditambahkan lagi garamnya dan juga MSG, kemudian ini kita masak lagi sebentar sampai garam dan atau MSG-nya tadi larut dan tercampur merata. Lalu setelah itu kita matikan api kompornya dan gulai ikan lele campur terong bulat hijau kita siap untuk disajikan dan siap untuk dinikmati. Demikian untuk share resep masakan kali ini, yaitu resep masakan khas daerah Besemah atau tepatnya Kota Pagar Alam Sumsel, di mana di sini adalah pengolahan ikan air tawar yang dicampur dengan terong bulat hijau dengan cara penyajiannya yang khas ya. Semoga bisa menginspirasi, semoga juga bisa bermanfaat resepnya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton ya. Jangan lupa bantu like, komen, dan share, serta yang belum subscribe, bantu subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu di resep-resep berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.